Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Didin Hikmah Perkasa, DR SEMM, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alung Priya Gumilang, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya tentang tokoh ilmuwan Islam, yaitu Ibnu Sina, untuk memenuhi tugas besar 2, pendidikan agama Islam. Tunggu apa lagi, mari kita simak secara sesama. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif, banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Aviana di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, atau sekarang disebut Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahna dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia atau Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Ibnu Sina lahir 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara, ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Ibunya bernama Setare, berasal dari Bukhara. Ayahnya Abdullah adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkh, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Karmasain. Kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya bernama Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra. Ketika Ibnu Sina dewasa, berusia 22 tahun, ia kehilangan ayahnya. Dinasti Samanid telah berakhir pada bulan Desember 1004. Ibnu Sina tampaknya telah menolak tawaran Mahmud dari Ghazni. Ibnu Sina lalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan ke perbatasan Khorasan. Akhirnya di Gorgan, dekat Laut Kaspia, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman yang membeli sebuah rumah di dekat rumahnya sendiri, di mana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Beberapa risalah Ibnu Sina ditulis untuk pelindung, dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga ditulis saat ia menetap di Hyrcania. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan dari kakuit penguasa Muhammad bin Rustam Dusmanziyar, atau juga dikenal sebagai Ala al-Daulah, yang ia didampingi sebagai dokter sastra dan penasihat ilmiah. Teman-temannya menyarankan dia untuk memperlambat dan mengambil hidup cukup. Namun dia menolak. Bagaimanapun, ia mengatakan bahwa saya lebih memilih hidup yang pendek dengan lebar untuk satu sempit dengan panjang. Ia meninggal pada Juni 1037, pada tahun ke-58, dalam bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Karya-karya Ibnu Sina. 1. Kanon fiktif.
Kitab ini ditulis ketika ia menuntut ilmu di Rai dan Hamadan. Kanon Fitib yang dalam bahasa Inggris telah diterjemahkan dengan nama The Canon of Medicine berisi tentang berbagai macam cara penyembuhan dan obat-obatan. Di dalamnya tertulis jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan. Karena itu ada pula yang menamakan kitabnya ini sebagai ensiklopedia pengobatan. Asifah. Dalam buku Asifah ini Ibnu Sina juga menuliskan tentang masalah penyakit dan pengobatan sekaligus obat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyakit bersangkutan. Sama seperti Kanon Fitib, kitab Asifah ini juga dikenal dalam dunia kedokteran sebagai ensiklopedia filosofi dunia kedokteran. Kitab ini terdiri dari 18 jilid. Al-Magis. Buku ini berkaitan dengan bidang astronomi. Di antara isinya, bantahan terhadap pandangan Euclides serta meragukan pandangan Aristoteles yang menyamakan bintang-bintang tak bergerak. Menurutnya, bintang-bintang yang tak bergerak tidak berada dalam satu globe. The Conglutination Lagibum. Kitab ini ditulis dalam bahasa Latin yang membahas tentang masalah penciptaan alam. Di antaranya tentang asal nama gunung. Menurutnya, kemungkinan gunung tercipta karena dua sebab. Pertama, menggelembungnya kulit luar bumi lantaran goncangan hebat gempa. Dan kedua, karena proses air yang mencair jalan untuk mengalir. Proses itu mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Kesimpulan pada presentasi ini, Ibnu Sina seorang filsuf, ilmuwan, dokter dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanon fi At-Tib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Saran pada presentasi ini, berdasarkan hasil pembahasan mengenai ilmuwan Islam, penulis menyarankan kepada pembaca atau pendengar dapat mengetahui tokoh ilmuwan Islam, Ibnu Sina, agar menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Daftar pustaka. Daftar pustaka pada presentasi ini. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.